Semangat ya karena match terakhir ini dia Miramar. Let's go! Game penutup untuk di hari ketiga Miramar yang terakhir. Saya tiba-tiba berdiri, saya pusing ya. Wah, kenapa kalau tiba-tiba berdiri terus pusing? Kurangnya, Kurang apa tuh? kurang penopang ya. Oh gitu, ya. Penopang apa tuh? Penopang hidup. Oh, penopang hidup, hidup. ya kan? Oh, mat, woi, Glue juga sudah turun dengan jalur. Bahkan sekarang ini Cijel, di sistem seperti ini baru saya bisa melihat kayak sekitaran Tierra ataupun kamp militer tuh cukup berdekatan dengan beberapa tim. Dulunya tuh kamp militer itu kayak gimana ya? Kayak Gimana tuh? tempat kompon yang bagus tapi menjadi enak, tapi Valdemar tadi terpantau kosong. Apa mungkin karena mereka masih mengudara juga, masih mengambang juga. Ini PR besar untuk Dewa United, Pikmi, mereka dari sekitaran area utara Cijel. Iya. Kalau kita lihat memang yang dari utara ada Glue Esport, ada 21 NFT juga. Tapi memang Boom itu ternyata ngambil Los Leones cuy di sini. Boom, Iya, dia memainkan ngambil area Los Leones ya loh. Tapi ya mungkin ya memang abang-abang senior lah pasti sudah bisa membaca. Namun kita bakal kembali lagi melihat Bigetron, tim yang saya prediksi full ke mereka. Kita berharap juga dengan jalur circle seperti itu harusnya mereka bisa kembali lagi untuk menutup hari ketiga dengan cukup baik. Karena kemarin hari kedua mereka sudah dapat bagian WWCD-nya. Oh iya, yang 17 eliminations ya. Saya seperti proses rotasi dari seorang Boycil yang dimana ingin dijegal oleh teman-teman dari Glue, namun Boycil masih lolos, belum tahu dia akan berhenti ataupun tetap lanjut, namun terlihat di bagian sisi kiri dari bagian lower ground masih berhenti dan ingin dicari terus, namun dari Glue tidak terlalu untuk melakukan over karena ada join dari bagian kiri, Alter Ego. Ya tadi terpantau ya di rotasi sekitaran dari 21 NFT itu ada Alter Ego dan ternyata nggak cuma ada Alter Ego, ada Glue Esports juga dari kejauhan yang sudah mulai menembaki terus-menerus dan ternyata Okta lah yang mendapatkan Boycil dan Okta juga terkena Karma Express, seorang bogel berhasil menaklukkan seorang Okta. Dan mungkinkah Glue Esports bakal knock satu rush atau tidak? Karena kalau kita lihat Stickly dan bogel sudah berada di dalam satu vehicle yang sama. Ini bahaya, Maju. ini bahaya. Mereka menuju ke bagian area fanatik bersama Potato juga yang dimana mereka harusnya sudah menyadari, namun posisi dari seorang fanatik belum terbuka. Tembakan dari seorang Stickly belum bisa menumbangkan. Ada granat juga yang kembali dikocok dari seorang fanatik berupaya bisa menyicil ataupun lebih baik bisa mendapatkan teman-teman dari Glue dan betul saja. Fanatik terkonek granatnya ke area seorang bogel membuat Glue semakin dalam tekanan besar, terancam punah 2 tumbang. Ini granat dari fanatik benar-benar dewasa sekali. Wah ini bahaya Alter Ego udah bangun cuy. Mereka udah dapetin titik kepedean mereka yang sedari kemarin, sedari hari pertama itu hilang gitu kan. Dan akhirnya ketika tadi mereka chicken, mereka sudah mendapatkan kepercayaan dirinya kembali. Glue Esports dengan tertumbangnya seorang Stickly dan juga bogel kayaknya nggak jadi tabrak deh. Walaupun hashtag mereka tabrak. Gak bisa kayak gini. Akhirnya mereka terlalu tabrak-tabrak, nampaknya mereka yang bonyok sendiri juga. Terus dipukul mundur dan Rosemary sudah mendapatkan informasi dari teman-temannya. Ingin memotong lagi tapi Rosemary harus berhati-hati karena dari kebuzon. Namun Alter Ego Ares ingin terus mencari poin, sedikit lagi meledak. Dan nice try perjalanan dari Glue di game yang kelima. Masih tersisa satu tadi. Karena fanatiknya udah siap dengan granat, dimasak dilempar nggak langsung ditumbangkan. Tapi lagi-lagi kita melihat di bagian Minas Generalis. Enak banget ini dari Boom, dia dapetin high ground. Dia lihat ke arah bagian bawah juga, tadi ada satu player yang bergerak-gerak, itu tadi Bigetron Red Villains ya, tadi Yuhai pun langsung pindah, kocar kacir, tidak bisa. Bagus. Panjang banget. Nadanya bagus. Kita bisa bikin paduan suara, Reski. Paduan suara ya, waduh memang saya dulu di Jogja juga saya paduan suara, tapi dengan tidak terlalu bagus akhirnya saya ke Jakarta. Oh begitu, bagus, terima kasih informasinya. Terima kasih atas informasinya, TAI. Terima kasih atas informasinya itu. TAI, terima kasih atas informasinya. Dan ya, tadi knockout yang didapatkan ternyata jarak yang begitu jauh juga Cijeli. Membuat tidak ada pergerakan push dilakukan oleh Alter Ego. Pavel hati-hati. Ada tempat lain juga dan Ramones menangkap lagi seorang Gremori, bahkan langsung di end. Ada trade knock terjadi namun Lynx masih harusnya bisa diselamatkan kembali oleh seorang Ramones karena tidak ada pergerakan follow up juga yang datang dari teman-teman GPBR karena mereka split begitu berjauhan. Benar.
Gue kira tadi lu kepleset ngomongnya, mainkan ya. Ya, paman Nicil dan juga paman centang biru. Widih, kelas. Sekarang udah banyak abang-abang kita yang centang biru nih. Iya ya. Lord terus Miseri, Mm-mm. terus Lyser, Bener. Rizky Amanici. Boga. Oh sudah kah? Oh, udah. Sudah. Tadi malam. Ini your dream. Edit. Dalam mimpi. Dalam mimpi. Iya makanya. Aduh, namun yang warna biru juga masih tetap ada di bagian dalam game. Game kelima kita yang akan berhadapan dengan Dewa United, itu dari ARF. Yang mulai masuk tipis-tipis. Dari kemarin ya agak sedikit tertahan untuk di match kali ini juga. Bahkan ada tekanan yang diberikan juga oleh teman-teman dari ARF. Gue pun sama belum terlalu melihat permainan dari ARF. Padahal kemarin mereka bisa mendapatkan winner-winner chicken dinner di Sunhawk ya kan. Untuk di hari ini belum terpantau seagresif apa mereka bermain dan masih menahan saja pergerakan dari Dewa United. Belum adanya lagi fight yang bakal dilakukan. Ini tuh persis polanya kayak Miramar kemarin. Gue lupa match 4 atau match 5, pokoknya pernah kayak gini. Polanya bener-bener kalem, nggak ada fight yang bener-bener knock satu tabrak Ya, gitu kan. kayak yang benar-benar pecah gitu ya kan, seperti hari pertama juga kan. Iya. Tapi emang kemarin hari kedua tuh ada Miramar yang ini Ada belum satu tahu match. sih sampai stage berapa, tapi langsung kayaknya sulit. Iya makanya itu dia. Iya maksudnya terparti nabrak kan. Iya. Terparti jauh ini Iya, jatuhnya. terpati jauh ya. Wih. Wow. Granat dari Flippy save the day cuy. Tapi harus cepat sih. Jangan Ya. terlalu lama, sedikit geser lagi, masih berada di area luar circle dan di bagian bawah mereka juga masih terdapat tim RRQ yang dimana juga belum tahu pergerakan mereka lari-lari aja atau menggunakan kendaraan karena tadi terpantau mereka masih tetap berdiam. Juga Voldemort tertahan, mereka terpisah cukup jauh, ada jarak yang memisahkan Voldemort dan juga BSG. Apa yang bisa dilakukan? Rotasi dari RRQ diacak-acak, bahkan dari Rosemary akan melemparkan sebuah nades ke arah bagian depan. Hati-hati Rosemary, keteknya ditembak dari bagian jauh, low health parah. Heal dulu. Tapi ternyata ada sebuah lower ground yang dimanfaatkan untuk healing. Yes, betul sekali. Ini masih perjalanan yang begitu sulit. Bahkan Boom mengunci 3 tim Cijele. Iya. Alter Ego, RRQ dan juga NFT 21 NFT dan di bagian kiri juga dari Enkins. Dan granat dari seorang Voldemort berhasil turun ke area seorang Octa. Dari kanan, Potato muncul di posisi yang tak terduga. Ini kuncinya bagus sih dari Potato. Dia memainkan asap yang banyak area teman-temannya asal untuk tertutup visinya dari bagian Boom. Iya benar, tiba-tiba muncul gitu Iya, aja kan. betul. Langsung dia mendapatkan satu player dari RRQ. Jadi pertukarannya bagus gitu, refragnya bagus. Walaupun satu player dari Alter Ego knockdown, tapi langsung dibayarin sama si Potato. Iya. Cepet gitu ngebayarinnya, ya kan? Gak kayak hutang, bayar lama. Tapi kita melihat, masih menembak dari bagian jauh, bermain di bagian tebing-tebing saja. 2 player tersisa dengan 5 elimination. Tapi ini susah sih kalau menurut gue pribadi ya. Dari bagian selatan ini ada 1, 2, 3, 4, 5. Kan dari Boom tetap menyimak dengan begitu baik. Namun di bagian sisi lain dari bagian pergudangan, area atas dari Cumacera Dok Magit, Lyser masih menggocek dari bagian Seng saat ini kiri dan kanan. Lyser belum mendapatkan bantuan karena di bagian minimapnya juga masih ada beberapa player yang berada di bagian pergudangan lainnya. Dan this is it. Dari Headshot. Lyser bakal berusaha untuk menembak ke arah bagian dapat below health banget untuk Aura. Tidak berdaya, tapi Has for you gila tajam banget. AKM masih bisa mendapatkan seorang Nichil. Masih bisa melakukan healing juga. Sempatkah untuk healing? Tapi ternyata lebih memilih untuk nge-pick ke arah bagian depan. Gila nekat banget, resiko tinggi dipegang sama Hans Podium. Tapi dia berani untuk keluar ke arah bagian depan. Dan ternyata Lyser pun tumbang. Gak bisa kemana-mana lagi. Hans Podium pun dibalaskan kematiannya oleh Genesis Dogma Magis. Tapi No Mercy berusaha untuk melakukan healing terlebih dahulu. 2 versus 2 situation. Sementara waktu dari Genesis Dogma melawan Aura tembak ke arah bagian depan juga. Dan Debot berhasil untuk melumatkan player dari Aura Esports. Wow, walaupun dia berada di bagian belakang tapi belum mendapatkan posisi untuk memberikan shoot karena dari Kagenda juga menjaga badan mereka dengan begitu rapi. Enak banget sih kalau kita lihat setup 4 susu dari si Kagendra gitu kan. Dia Betul. udah ada yang di dalam, 2 player yang lebar juga, tapi ternyata Poker tertangkap. Excel nih bos, jangan macam-macam. Masuk. Tajam banget tembakannya, menumbangkan seorang Poker. Tapi posisinya dari ARF tidak nyaman banget. Mereka berada di bagian lower ground. Dapatkan. Ini susah banget lempar nets menuju ke arah bagian depan, masih belum connect juga. Excel dan teman-temannya sudah tidak punya kendaraan. Enggak teman-temannya sih, temannya ya, karena udah Iya. sisa berdua gitu kan. Tapi Axel masih ngotot aja dengan nades yang terus menerus dia lemparkan ke arah bagian depan juga. Hanya terkena beberapa splash damage saja, cicilan HP menuju ke arah pemain dari Kagendra. Morph juga sudah mulai naik lagi ke bagian sisi kiri dari seorang Flyboy ke bagian high groundnya juga. Namun Flyboy juga baru mulai memantau saja dengan menggunakan Casper seperti hantu menembak tiba-tiba. Dan mobilnya nggak meledak, sayang banget. Sangat disayangkan tadi peluru-peluru yang dilontarkan. Tidak sampai membuat vehicle explosion.
Nah ini muter otak sih Ini dari ARF. harusnya Playboy sama Ambon ini tetap fokus aja dulu ke bagian bawah. Karena ini duri dari untuk mereka ini di bagian bawah sangatlah bahaya. Apalagi mereka tahu kayak Axel ini dari tadi terus kayak mengobrak-abrik dapat knock terus nih. Wah, Potato. Wah, ini seru nih. Alter Ego versus Boom cuy. Satu nih sudah membuat player dari Boom tertakedown dan Masih naik loh. mungkin dari Enkins ini mungkin join the fight juga. Boom Esports gak bisa kemana-mana, dia terjepit dari lower ground kiri, dari lower ground kanan. Ini kalau misalkan dua tim, Alter Ego dan juga Enkins maju secara bersamaan, ini disaster. Ini baru pecah, benar-benar sama-sama bisa meledak juga. Rumah panjang dan gudang yang dimiliki dikontrol oleh teman-teman dari Boom. Satu player penting di bagian area atas rumah panjang itu yang harusnya bisa menyicil atau memotong pergerakan push satu persatu. Asalkan Alter Ego juga jangan absen. Harus Iya. berbarengan sih. Tapi susah gitu ngelawan dua tim sekaligus. Iya, betul. Ini yang menjadi posisi sulit karena posisinya adalah semuanya pasti ngincar ke rumah kan. Iya, betul. Jadi yang jadi incaran ya udah yang ada di dalam rumah gitu. Si Boom lah yang akan menjadi incaran. Tapi nanti kita bakal lihat seperti apa karena kamera menuju ke arah Kagendra terlebih dahulu. Masih ngotot Flyboy, enggak dibiarin nafas ini pemain-pemain dari ARF. Bahkan tadi hitmarknya kelihatan, Casper sudah mulai ditumbangkan juga dari Kagendra, Ambone dan juga Leon Desi tadi tertakedown. Masih bisa Persija juga Miseri. Ya. Tertangkap namun Chang. Wow. Dibantu oleh Satar saat ini juga membuat Genesis Dogma tidak segampang itu untuk melakukan nyayur ke bagian lower ground atas tim Persija EVOS. Tidak semudah itu Ferguson. Pertemuan antar mantan kali ini terjadi. Apakah pembuktian is real atau tidak? Sementara kalau kita lihat dari Genesis Dogma posisinya sangat tidak nyaman, tidak aman juga. Tersisa Paman Nichil seorang diri saja. Mau nggak mau Paman Nichil ya udah hold position. Iya. Dia udah nggak bisa kemana-mana lagi. Dia bakal nungguin sampai zonanya nutup. Dan ternyata di area yang berbeda kita melihat bagaimana Satar bertemu juga dengan PJFV. Masih saling ngotot satu sama lain. Morph pun belum berpindah. Dia masih tetap stay di tempat yang sama, wajar banget. Karena semuanya nungguin circle dan akhirnya udah ke-reveal. Circle-nya ternyata masih ngedonat ke set. Kagendra juga udah datang lagi nih. Ini Enkins tetap jaga badan. Boom udah nggak bisa keluar lagi nih Cical. Mau nggak mau harus perang. Iya. Untuk potensi tiketnya susah ataupun menang fightnya susah juga. Setidaknya kalau mereka mau ingin lawan mungkin Enkins terlebih dahulu karena kiri depan mereka juga sudah ada Alter Ego. Apalagi kalau Kagendra tetap ngotot ke bagian kanan. Namun Enkins pergerakan mengambil keputusan. Sedikit memberikan kelonggaran ke area tim Boom dan mereka lebih memilih melawan tim Kagendra dan Kagendra aja yang bakal menjadi mangsa utama. Morph datang juga dari bagian sisi kanan. Ambone menjadi player terakhir dan berhasil sudah Kagendra rata di tangan dari Enkins dan juga Morph yang ingin membantu join tipis-tipis. Langsung saja Slebeu maju ke arah bagian depan dari Morph. Tidak mau menyia-nyiakan kesempatan dalam kesempitan, langsung menembak terus menerus. Gak dikasih nafas. Sementara di area yang berbeda Boom keluar. Boom keluar, dia bakal fight atau apa? Dia bakal ngapain? Alter Ego-nya rata. Masih ada Potato. Oh iya. Masih ada Potato sama Gua Rosemary. kaget, gua Tapi kaget. Rosemary low HP banget, masih mengambil kesempatan cepat untuk melakukan ini. Dan dia berada di bagian area circle. Dan Morph gerasak busuk langsung masuk dengan gila, DPS Morph. Combat. Namun masih terjatuh. Harus memainkan DPS saat ini, sayang sekali. Dan Enkins meratakan tim Morph. Enkins mulai menyala putra-putra dari Papua. Pace dan Papan atas cuy. betul. Oh, Morph ada apa nih dengan hari ini? Morph tidak bergeming, Morph tidak berdaya. Persija EVOS juga sudah pulang tanpa adanya poin sama sekali. Dan Boom bertahan di sini dengan 4 player yang mereka miliki. Tapi Enkins tertakedown, duanya down, gak bisa kemana-mana. Ini bahaya untuk Enkins setelah perang. Dia terlalu cepat berpesta, tapi ada sebuah balasan counter Jar-Jar. Last man standing, mampukah dia membawa pulang 1 poin? Tapi ternyata posisinya udah mulai ketahuan ditembak. Dan akhirnya Boom Esports masih bertahan. Wow, gila. Try. Gila. Sadis. Boom ini gokil. Kayak lu hancurin tameng depan, masih ada tameng lebih tebal lagi tuh loh. Dan saat ini juga berlanjut, nampaknya Alter Ego juga sedang menyulitkan pergerakan majunya dari tim Bigetron. Ryzen bakal berhadapan headshot didapatkan dari seorang Potato, namun ada tembakan bagian sisi lain. Joey dan Ryzen masih bisa lolos, namun Ryzen harus menjaga badannya. Masih mendapatkan 1 buah batu. Dan ada Satar dan juga Ryzen. Satar mencoba menyelamatkan kembali Swavel, tidak dengan Yuhaik yang sudah di end. Ya, justru tugasnya Ryzen di sini adalah untuk buying time. Dia ngegangguin player Alter Ego supaya kawannya bisa melakukan revive. Tapi kamera bergeser terlebih dahulu menuju ke arah Boom Esports, di mana mereka masih bertahan dengan 3 player. Keymind dimainkan nih. Keymind dimainkan. Di sini Keymind masih bertahan tapi belum membawa pulang poin atau mendapatkan elim untuk Keymind. Sementara kita melihat juga mereka sudah
berusaha untuk melebar kembali daerah kekuasaan di dalam circle-nya. Dia tahu di bagian tersebut ada Paman Nichil. Tadi sempat diberikan beberapa tembakan supaya diberikan gertakan lah supaya nggak ngepick menuju ke arah boom. Supaya boomnya bisa gerak. Kenapa tuh? Ini boom lagi kah? Iya makanya gue Boom lagi kah, Manis? Wah, sadis boom untuk di bagian hari ini, namun sudah terlihat dari bagian kanan juga. Rosemary the last man standing, menyulik satu persatu. Tapi Rosemary hati-hati, baca datang lagi Ponbi dengan AKM-nya dan Alter Ego harus puas di posisi kelima. Rosemary tidak bisa bertahan lama, namun dia juga bisa mematahkan, menghambat lagi waktu dari tim Boom karena mendapatkan bahkan 2 juga dari Boom. Oh my god, Billboard! Wow, ATM kali 6 sih dia lihat. Oh kali 6 tidak getar, benar-benar stabil tembakan dari Billboard. Bahkan dia harus mendapatkan satu player lagi dari Boom Esports. Dan Boom Esports-nya rata, 3 tim. nggak bisa bertahan, nggak bisa berdaya. Bigetro Red Villains lah yang memiliki keuntungan paling tinggi dengan 3 player. Maka langsung maju ke arah bagian depan, Sabta dengan utilities-nya dilemparkan terus menerus ke arah bagian depan. Nggak bisa kemana-mana, Babi Pink ini tidak berdaya, berada di bagian pojok. Dan Si BTR masih bisa bertahan, masih bisa mencari. And this is it, BTR versus GD. Seperti cerita lama, tapi kali ini hanya tersisa seorang paman saja di balik sebuah bukit. Nggak bisa ngapa-ngapain. 1 lawan 3 pick tipis, nampaknya kesulitan besar yang dimiliki oleh Nichil saat ini. Ryzen sudah mengunci posisinya di kokang granat dari kiri dan kanan dikirimkan. Akankah menjadi winner-winner chicken dinner? Low HP dan tembakan dan sudah dikejar lagi. Nichil mencoba mundur ke bagian belakang namun terus dikejar oleh paman Ryzen di sini. Masih ada satu bukit lagi untuk menjadi Kavera namun sudah terlihat dan ini dia dimajukan oleh 2 player 1 lawan 3 dan Ade tanah pas. Wow, Bigatron Red Villains mendapat